Perkenalkan, nama saya Andi Tolaka dengan NPM 53220024. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Timor, program studi Matematika Sains, Fakultas Pertanian dan Kesehatan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ciri-ciri lahan kering. Namun sebelum kita masuk pada ciri-cirinya, saya akan menjelaskan apa itu lahan kering. Lahan kering adalah suatu kawasan atau suatu lahan yang tidak tergenangi atau tidak digenangi oleh air pada masa periode tertentu. Ada 6 ciri-ciri lahan kering. Yang pertama itu faktor pembatas air, yang artinya intensitas curah hujan sangat rendah sehingga mengakibatkan pergeseran iklim dan dapat membuat kemampuan tanaman untuk bertumbuh dan berkembang dengan tidak baik. Contohnya, tanaman akan mati ketika faktor airnya berkurang atau sangat terbatas. Baik, kita masuk pada ciri-ciri yang kedua, yaitu variasi tanaman yang sangat terbatas. Variasi tanaman yang sangat terbatas itu artinya hanya beberapa saja tanaman atau tumbuhan yang dapat bertumbuh di lahan kering. Contohnya pohon kelapa, pohon jati, pohon mahoni, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan masuk ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu kelembapan rendah. Artinya kondisi di mana kelembapan sangat rendah atau air di udara sangat sedikit, sehingga kelembapan rendah itu terjadi ketika curah hujannya berkurang atau terjadi pada saat musim kemarau. Baik, kita akan masuk ke ciri-ciri yang keempat, yaitu suhu udara tinggi. Artinya kondisi di mana suhu udara sangat tinggi atau sangat panas yang mengakibatkan tanah-tanah pecah, sehingga membuat tanaman tidak subur atau tidak berkembang dan kering sehingga menjadi mati. Ciri-ciri yang kelima yaitu musim tanam sangat terbatas. Musim tanam sangat terbatas itu artinya seorang petani hanya dapat melakukan penanaman dalam 1 tahun itu hanya dilakukan sekali saja. Contohnya, seorang petani hanya dapat melakukan penanaman jagung atau penanaman padi dalam setahun itu hanya sekali saja, dikarenakan akibat curah hujannya sangat rendah. Baik, ciri-ciri yang keenam adalah kadar garam atau NaCl yang tinggi. Kadar garam atau NaCl yang tinggi dapat mengakibatkan tanaman mengalami sekaman osmotik, ketidakseimbangan hara. Selain itu, akan menurunkan kemampuan tanaman untuk menyerap air dan dapat mengurangi kemampuan fotosintesis pada tanaman atau tumbuhan tersebut sehingga mempengaruhi proses metabolisme. Bakar itu dianggap sebagai permasalahan di lahan kering, khususnya di daerah timur. Tebas bakar itu identik dengan pengolahan kebun yang dilakukan seorang petani dengan cara menebas pohon-pohon dan dibakarnya. Tebas bakar juga sangat mempengaruhi lingkungan hidup, karena dari tebas bakar itu banyak pohon-pohon yang mati dan air di sekitarnya akan menjadi kering. Tebas bakar juga tidak menghasilkan tanaman umur panjang yang nilai ekonominya tinggi seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kemiri, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan siklus biokimia? Siklus biokimia adalah suatu siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantaranya, dan senyawa tersebut kembali lagi ke lingkungan fisiknya. Apa yang dimaksud dengan siklus hara? Istilah siklus hara dalam sistem agroforestry yang diartikan sebagai penyediaan hara secara terus-menerus bila ditinjau dari konteks hubungan antara tanaman dan tanah. Apa yang dimaksud dengan siklus evapotranspirasi? Yang dimaksud dengan siklus evapotranspirasi merupakan gabungan dua istilah yang menggambarkan proses fisika mentransfer air ke dalam atmosfer, yakni evaporasi air dari permukaan tanah dan transpirasi melalui tumbuhan. Sehingga evapotranspirasi merupakan komponen penting dalam keseimbangan hidrologi. Jelaskan konsep pembangunan sumber daya lahan kering secara berkelanjutan. Terdapat 3 jenis, yaitu secara ekologi, secara ekonomi,
dan sosial budaya. Yang pertama secara ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti makhluk hidup lainnya seperti tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Baik, yang kedua adalah secara ekologi. Pada lahan kering adalah kebijakan harga yang lebih efektif dan menguntungkan. Petani diharapkan agar merangsang pemanfaat lahan kering sesuai dengan usaha pertanian dengan kegiatan-kegiatan yang berkonsolidasi secara vertikal dan horizontal dapat menciptakan perbaikan infrastruktur ekonomi bagi pertanian lahan kering. Dan yang ketiga, sosial budaya dalam lahan kering adalah kegiatan budaya tanaman yang dilakukan dalam kondisi kekeringan sedang sampai berat selama sebagian musim tanam.